Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video kali ini aku mau sharing dengan kalian mengenai salah satu beasiswa yang mudah banget untuk persyaratannya gitu ya. Dan ini wajib banget kalian coba, yaitu beasiswa dari Lajada. Aku mau sharing di sini benar-benar super lengkap banget. Aku bakal sharing mulai dari perkenalan, persiapan persyaratan, kemudian pendaftaran, mengisi formulir, bahkan sampai ngerjain soalnya. Semuanya ada di video ini. Jadi video ini akan panjang banget gitu ya, tapi tidak apa-apa ini buat kalian. Oke, langsung aja, ini dia videonya. Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi dengan aku Nini Hermawati. Nah, di video kali ini aku mau berbagi dengan teman-teman buat teman-teman yang lagi nyari beasiswa gitu ya. Nah, dan ini beasiswa untuk mahasiswa yang udah semester 4 ke atas. Kalian bisa banget cobain beasiswa yang satu ini. Oke, langsung aja teman-teman, yang mau aku bahas itu adalah beasiswa dari Lajada ya, dan kebetulan sekarang lagi buka dan deadline sampai tanggal 7 Januari. Oke, masih ada waktu ya teman-teman, dan aku lihat juga persyaratannya itu nggak ribet gitu ya. Pokoknya harus banget kalian coba. Nah, pertama silakan teman-teman buka dulu di buka dulu Google-nya. Kita akan lihat dari website resminya dulu ya teman-teman. Website resminya itu adalah lazada-forwardscholarship.com yang ini ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman nggak bisa ngikutin, nanti aku cantumkan linknya di kolom description ya. Oke, nah teman-teman kalau udah, sekarang klik aja Lajada Forward Scholarship Indonesia ya. Kita akan lihat dulu, kita akan pahami dulu apa aja sih gitu ya persyaratan, dan kita akan kenal aja lebih jauh gitu ya mengenai beasiswa yang satu ini. Oke, kita lihat di about-nya ya. Kita akan lihat dulu di sini. Oke, di sini ada penjelasannya dulu ya mengenai overview, kemudian ada reward, ada recruitment-nya, kemudian timeline, dan juga ada nanti kita bisa apply di mana gitu. Oke, teman-teman, ini sebenarnya perkenalannya aja ya, perkenalan. Jadi Lajada ini sedang mengadakan beasiswa, tapi kayaknya ada magangnya gitu. Ini hanya ini aja sih, pembuka aja ya. Oke. Kita akan masuk dulu langsung, ini apa sih gitu ya. Oke, di sini teman-teman ternyata ini itu ada triple reward ya untuk 20 scholarship. Jadi hanya 20 terbaik aja yang bakal dapat beasiswa dari Lajada ini, teman-teman. Oke, totalnya itu mencapai 700 juta. Wah, gila sih. Lumayan lah gitu ya. Oke, 700 juta untuk 20, kurang lebih satu orangnya 35 jutaan deh kayaknya ya. Oke, dan di sini itu hanya untuk membiayai 4 semester aja ya, 4 semester aja. Oke, berarti kalau misalkan dihitung-hitung kalau hanya biaya 4 semester ya, berarti hanya bisa buat kalian yang sudah di semester 4 ke atas ya. Kalau semester 3 kayaknya nggak bisa nih. Oke, next kita ke bawah. Kemudian di sini ada kalian bakal bisa internship, kalian nanti bakal dapat kesempatan magang guys, magang di Lajada ya. Di Lajada ini ada satu program namanya Lajprentis gitu ya, kalian bisa magang di sana. Wah, ini keren sih gitu ya. Oke, next di sini kalian juga bakal dapat coaching dari leader-leader di Lajada ini. Wah, keren sih. Kayaknya kalian bakal dapat banyak pengalaman banget kalau misalkan kalian dapat beasiswa yang satu ini gitu ya. Oke, kembali dijelaskan ini hanya untuk 20 orang terbaik gitu ya. Next, kita lihat lagi. Oke, kita masuk ke persyaratan ya. Ini masuk ke persyaratan. Nah, persyaratan yang pertama, kalian harus warga Indonesia ya. Jadi kalau kalian bukan warga Indonesia, mohon maaf, kalian belum bisa berarti ya. Oke, lanjut ke berikutnya. Ini kalian harus terdaftar di universitas. Jadi setidaknya ya, jadi syarat yang kedua ya, kalian harus mahasiswa ya, dan gak ada ketentuannya, kalian harus dari mahasiswa apa. Jadi di sini bisa untuk semua universitas ya. Kalian mau dari yang swasta gitu ya, mau yang negeri, PTN, PTS, atau PTK pun berarti kalian bisa daftar gitu. Kalau PTK nggak tahu ya bisa atau enggak gitu. Oke, yang berikutnya ini
no age limit. Jadi kalian nggak ada batas usia ternyata ya. Nggak ada batas usia, tapi minimum semester 4. Oke. Ini diperjelasin ya. Usianya kalian mau berapapun yang penting kalian sudah di semester 4 minimal gitu. Tapi untuk semester 5, 6, 7, 8 bisa kayaknya ya, bisa banget. Tapi yang maksimal dibiayain 4 semester lah pokoknya gitu ya. Oke, next. Kalian persyaratan berikutnya, kalian hanya perlu nyantumin CV ya, sama ngisi formulir katanya. Oke, nggak banyak persyaratan ya. Yang berikutnya, ini oke. Di sini kalian bakal diminta untuk buat satu video berdurasi 2 menit ya teman-teman. Ini temanya mengenai My Future Forward Career in E-commerce gitu ya. Jadi kalian bakal diminta bikin video mengenai itu gitu ya. Jadi di video tersebut itu mungkin akan diceritakan nanti tentang diri kalian, terus jelaskan minat kalian gitu ya, dan dalam meniti karir di industri e-commerce gitu, kalau lebih kayak gitu ya. Nanti kalau menurut aku sih kalian harus bikin video semenarik mungkin gitu ya, dan pastinya kalian harus kelihatan wajahnya, kemudian harus terlihat jelas di videonya gitu ya, dan bikin video semenarik mungkin buat orangnya itu terkesima gitu ya. Oke, dari sumber lain nih aku dapat dari sumber lain teman-teman. Jadi untuk judulnya itu kalian harus pakai nama lengkap _Lajada Forward Scholarship ya. Kemudian hashtagnya kalian pakai hashtag Tomorrow Unclocked dan Lajada Forward Scholarship ya di deskripsi video gitu. Dan terus videonya itu harus publik ya, harus publik, jadi nggak boleh di private gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan di private itu katanya tidak akan dipertimbangkan atau mungkin nggak akan dicek kali ya. Oke, next kita lihat ke yang berikutnya. Oke, kalian diminta untuk nyantumin transkrip nilai ya. Oke, diminta untuk mencantumkan transkrip nilai. Tapi di sini belum dilihat. Oke, ada di bawah ternyata. Oke, diminta untuk nyantumin transkrip nilai. Jadi yang perlu kalian persiapkan tadi CV ya, kemudian video. Yang berikutnya kalian persiapkan transkrip nilai kalian gitu. Nah, yang berikutnya adalah kalian juga diminta untuk mencantumkan surat rekomendasi ya dari kampus gitu. Nah, kalau aku dulu pas ngeplay beasiswa itu bisa minta ke Kaprodi atau juga dari dekan. Kebetulan waktu itu aku dapat dari dekan sih gitu ya. Oke, yang selanjutnya nih kalian jadi minimum IPK kalian itu 3,5 ya guys. Jadi mohon maaf banget nih buat kalian yang IPK-nya di bawah 3,5 kayaknya ya nggak memenuhi kriteria gitu ya. Oke, nah persyaratan berikutnya teman-teman, jadi teman-teman ini harus mempertahankan IPK kalian 3,5 ya. Jadi selama program dari Lajada ini gitu ya, kalian harus bisa mempertahankan IPK kalian gitu. Selain minimal tadi kalian harus 3,5 pas daftar, juga kalian selama ngikutin sampai beasiswanya selesai itu harus tetap minimal di 3,5. Lumayan berat sih. Soalnya aku lihat di beberapa beasiswa dan beasiswa yang pada umumnya gitu ya, biasanya tuh di 3,0, ini 3,5. Oke, berarti memang ya mungkin ini salah satu kriterianya. Dan yang terakhir ya teman-teman. Nah yang terakhir itu ya ini sih sebenarnya persyaratan umum aja. Jadi tidak boleh ada keterlibatan beasiswa dengan perusahaan lain gitu ya. Intinya kalian nggak boleh, jadi nggak bisa tuh buat kalian yang udah nerima beasiswa gitu. Oke, next kita lihat. Oke, next ini ada ini ya. Timeline-nya. Jadi pendaftarannya itu sudah dibuka dari tanggal 3 Desember. Oke, ini aku bikin videonya di tanggal 18, sudah terlambat ya, 15 hari, tapi nggak apa-apa. Deadline-nya itu di tanggal 7 Januari. Jadi kalian masih ada waktu banget, masih banyak banget gitu ya buat coba memaksimalkan. Toh persyaratannya juga nggak susah-susah banget gitu, cuma minta surat rekomendasi, CV juga bikin video beres lah sehari juga gitu ya, nggak ada yang ribet. Yang berikutnya, oke, di sini nanti akan ada pengumuman itu di Januari ya, di Januari akhir itu kalian bakal ada diumumin pemenangnya lagi. 20 terbaik yang bakal dapat beasiswa dari Lajada ini gitu ya. Nah, nanti juga akan ada TV show-nya juga. Sebenarnya belum ditentuin ya tanggalnya kapan gitu, tapi katanya sih di akhir Januari.
Oke, teman-teman, kita langsung aja coba apply ya. Kita akan klik play dari beasiswa ini. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, jadi kalau misalkan kalian coba apply dari kita bakal diarahin ke Calvary ya. Jadi di sini ini salah satu website buat karir ya, mengenai buat lowongan kerja. Aku nggak tahu kenapa bisa di-upload di sini ya, bisa maksudnya daftarnya melalui sini gitu. Tapi nggak ada masalah sih, menurut aku nggak ada masalah. Oke, buat kalian yang belum punya account gitu ya, kita harus daftar dulu. Kita klik sign up ya. Nah, oke, kita tunggu dulu. Oke, kalian tentuin aja ini kalian sebagai pekerja. Jadi di sini ada kalian sebagai pencari pekerja atau kalian sebagai pekerja, kalian klik yang sebelah sini ya. Oke, nah di sini kita bakal diminta nama depan, nama belakang, email dan password. Sebenarnya aku sudah ada ya teman-teman, sudah ada akunnya. Jadi kalau buat kalian yang belum punya akunnya, silahkan kalian lengkapin aja sampai selesai ya. Kalau aku karena aku udah ada, jadi aku mau login aja. Nah loginnya itu aku mau login pakai apa namanya, pakai Google aja. Kan boleh. Aku kebetulan udah pernah udah punya ya, udah pernah punya gitu ya. Kayak aku pakai salah satu account aja. Bisa nggak ya? Aku udah lama banget sih. Oke, bisa ternyata. Bisa nggak? Oke, kalian ikutin aja ya caraku ini. Oke, kalau misalnya kalian udah berhasil masuk nih guys, udah berhasil masuk kayak gini, kita balik lagi ke yang tadi ya. Kita coba klik apply lagi dari sini ya, biar langsung masuk gitu ya. Klik apply lagi di situ. Tadi kan kita harus daftar dulu ya di sini. Kita udah daftar. Tadi kita juga agak kesusahan nih kalau nyari sendiri gitu ya, nyari daftarnya di sebelah mana gitu. Oke, kita tunggu dulu. Nah kalau sekarang kita sudah masuk di pendaftaran yang Lazada itu teman-teman. Nah, dan juga kita udah masuk akunnya. Oke, kalau sudah di sini ada kembali deskripsi yang sama ya. Di sini ada 700 juta, kemudian ada untuk 20 pemenang, minimal 4 semester 4 ya. Kemudian ya di sini adalah penjelasan-penjelasannya. Teman-teman bisa baca sendiri ya untuk penjelasan-penjelasan di sini sama seperti yang udah aku jelasin sebelumnya. Oke, kalian juga sebenarnya bisa sih ubah bahasanya di sini. Ternyata ada udah ubah bahasa ke bahasa Indonesia misal. Oke, tapi untuk ininya tetap ya, untuk description-nya nggak bisa berubah. Kalau udah, kita akan klik lamar sekarang ya teman-teman atau apply now gitu ya. Nah, di sini teman-teman buat pendaftarannya kita akan coba aja ya. Mudah-mudahan aku nggak tahu nih aku bisa atau enggak gitu ya. Karena harusnya aku sudah tidak memenuhi ya. Karena sudah bukan mahasiswa S1 gitu. Oke, tapi nggak apa-apa. Kita akan add kontaknya dulu. Oke, kalian klik add kontak info ya. Kalian di sini lengkapin video kalian apa namanya? Kalian tambahin fotonya gitu ya. Bebaslah gimana kalian aja tambahin fotonya, foto apa kayak yang bagus gitu ya. Aku cobain lah, kita coba ya sambil ini aku juga penasaran nih, bisa atau enggak gitu. Karena jujur aku belum pernah aja sih, belum pernah daftar ya, karena udah nggak memenuhi juga gitu. Udah kita oke upload selesai, tambahin nama, kemudian di sini kita tambahin negara ya. Oke, kita tambahin negaranya, double klik. Oke, kok nggak bisa ya? Oke, masih proses ternyata guys, nggak sabaran ya. Kita tambahin Indonesia. Tambahkan Indonesia, habis itu kita tambahkan di sini provinsinya. Provinsinya itu kita masuk ke kelamaan ya kalau ini. Oke, ke West Java, kemudian kotanya, kalian kotanya di mana? Aku saranin sih kalian disesuaiin sama ini aja ya, sama apa namanya? Disesuaikan aja sama KTP kalian gitu ya. Klik aja pilih salah satu gitu ya, sesuai pokoknya sesuaiin aja kalian Oke. Oh, sebenarnya bisa loh kalian cuma isi alamat kalian, nanti ini akan otomatis berubah ya. Karena tadi aku nyari Kabupaten Bandung nggak nemu gitu. Oke, kalian masukkan juga tanggal lahir kalian. Ini aku ngarang aja ya.
guys. Ini aku ngarang aja, aku nggak tahu nih tanggal lahir siapa nih. Yang aku masukin gitu ya. Oke, gendernya juga kalian tambahin. Terus kalian nih penting banget nih harus nambahin nomor telepon, jangan sampai salah ya guys. Kalian masukin aja. Aku juga ngarang aja deh ya, karena aku kan nggak tahu nih. Kalau udah kita siap aja. Oke, sudah berhasil tersimpan. Ini alamat nomor telepon sudah muncul. Ya. Oke, di sini apa? Ini pertanyaan kalian sudah bekerja apa belum? Oh, di sini pertanyaan kalian sudah diminta untuk masukin pengalaman kerja. Tapi kalau misalkan mahasiswa sih kayaknya belum bekerja. Kalian klik di sini aja, belum punya pengalaman kerja. Ya, kemudian di sini ada education. Nah, untuk educationnya sendiri itu kalian tambahin aja gitu ya. Terakhir kalian sekolah di mana? Nah, di sini ada tingkat pendidikannya gitu ya. Sebenarnya ini tergantung ya, jadinya tergantung kalian karena aku lihat di sini ada vokasi, ada associate, kemudian ada bicolar juga ya. Kan masukin aja sih tergantung kalian gitu ya, tergantung lulusan kalian lulusan apa. Sebenarnya sih ini kita lagi ngelengkapin file kita di Calibre ini ya, di Calibre ini. Oke, kita coba itu aja. Kemudian selanjutnya kita pilih jurusannya. Misalkan kalian jurusannya apa? Misalkan aku ngarang aja ya. Aku pengen masuk statistik aja deh. Ya, statistik, actuarial, aku statistik aja. Kemudian ini kalian masukkan juga nama universitasnya. Misalkan aku pengen coba masukin. Oke, ada ya. Bisa ternyata dari PB misalnya kayak gitu. Kemudian kalian lengkapin juga, aku ngasal aja ya, kalian masukin start tanggalnya, kemudian expire, jadi terakhir kalian kuliahnya kapan. Misal nih aku di Agustus aja ya, Agustus ceritanya di tahun 2022 berarti ya, dan lulus di tahun 23 deh, 2023 kalau 9. Terus di sini kalian masukin pencapaian atau di deskripsi kalian ya. Misalkan kayak gitu lah ya. Ini contoh aja sih. Kalian pokoknya bikin selengkap mungkin. Kalau udah kita save aja. Ya, kalau udah save. Nah, kalau udah kalian juga sih sebenarnya kalian pokoknya lengkapin semua ya. Sampai di sini di CV. Ini kalian diminta untuk masukin CV kalian ya. Nah, di sini ada catatannya. Jadi oke, CV ini adalah hal pertama yang dilihat oleh direktur ya. Jadi yang dilihat oleh direktur, jadi buatlah sedetail selengkap mungkin gitu. Kalian harus upload di sini, terus ini ada keterangannya yang bisa diupload itu dalam bentuk dokumen, PDF dan RTF ya. Tapi aku saranin sih pakai PDF aja. Kemudian di bawahnya di sini kalian dikasih keterangan buat harus maksimal tuh 10 MB ya. Kalau misalkan lebih kalian bisa di convert kok, bisa di refresh gitu, dikecilin bisa kok. Oke, kalau udah aku harus submit nggak ya? Kalau misalkan aku submit profile gak masukin, oh bisa dong guys. Aku nggak masukin CV tapi ya udahlah ngapain kan hanya percobaannya biar nggak usah dirilis sama merekanya gitu, kasihan capek juga kan. Oke, di sini ada tulisannya sukses ya, berarti oke sudah berhasil ya. Sekarang kita akan lanjut ke oke, kalian disuruh jawab di sini. Oke, pertanyaannya jawab berapa pertanyaan berikut ya. Pertanyaan berikut untuk memastikan lamaran kamu diproses, katanya gitu. Oke, di yang pertanyaan pertama ini kalian diminta ya, teman-teman diminta untuk upload link video yang link video yang sudah dibuat sebelumnya, udah kalian upload di YouTube yang tadi sempat kita bahas di sebelumnya. Kalian masukkan di sini linknya. Kayak aku nggak ada link nih guys. Oke, aku masukin aja link yang adanya. Nah, kemudian yang kedua kalian di sini untuk diminta untuk mengupload surat rekomendasi di sini ya. Kalian upload aja surat rekomendasi. Aku bisa nggak ya kalau misalkan nggak upload, takutnya nggak bisa ke tahapan berikutnya. Yaudah aku ngarang aja deh. Di sini ya. Duh, aku khawatir banget sih. Udah, kita ini aja lah, nggak apa-apa.
Oke, bisa ya. Nah, udah kalian upload surat rekomendasinya. Kemudian di sini kalian buat pernyataan, bukan buat pernyataan ya, kan ditanya apa kalian sudah mulai kuliah atau kalian baru mau mulai. Jadi kalian pilih yang pertama ya. Kemudian yang berikutnya itu pertanyaan berikutnya adalah oke, di sini sih udah ditanya aja ya, kalian kapan akan mulai gitu ya. Kalau kalian apa namanya? Kalau misalkan eh kalian baru mulai gitu ya, kapan kalian akan mulainya gitu. Nah, kalau misalkan kalian sekarang udah isi keterangannya udah mahasiswa, kalian masukin aja di sini tuh tanggal kalian mulai kuliah dulu gitu ya. Masukin aja. Misalkan tadi aku di Agustus ya, Agustus. Misalnya aku nyoba aja ya. Di sini day, month berarti tanggal 16, misalkan tanggal 16 Agustus 20. Aku 2019 aja kan tadi ya, biar sinkron gitu. Oke, yang berikutnya adalah oke, kalian semester berapa sekarang gitu ya? Ini harus hati-hati banget ya teman-teman. Jadi kenapa harus hati-hati? Aku karena kalau misalkan kalian di sini pilih yang pertama, aku yakin sih kalian gak akan dibaca ya. Ini merupakan salah satu seleksi dari sistem. Jadi secara tidak langsung nanti mereka bakal nggak akan ngecek, gak akan dicek gitu ya. Kalau misalkan kalian salah masukin pilihan di sini sama di sini. Oke, next kalian tinggal submit aja. Kita akan klik submit ya guys. Oke, berhasil. Aduh, aku deg-degan sih karena ya maksudnya ini kan buat nyontohin ya, buat nyontohin. Kalau udah tampilannya udah seperti ini, kalian keep going aja. Oke, kalian keep going aja ya. Oke, di sini ada ini nih, ada halo Neni, terima kasih telah melengkapi profil Anda. Anda dapat mengedit kembali informasi di profil Anda jika masih ada yang ingin ditambahkan, katanya. Ya, kita masih dapat apa namanya, bisa edit ternyata. Oke, di sini juga oke, satu langkah terakhir katanya guys. Verifikasi oke, aku coba pahami dulu ya. Ternyata tahapan berikutnya adalah kita harus mengerjakan tes online, guys. Mengerjakan tes online, tapi ternyata di sini kita bisa kerjakan sekarang atau juga bisa kita simpan nanti gitu ya buat dikerjakan nanti. Jadi bisa langsung kerjakan sekarang atau nanti. Nah, kalau misalkan kalian mau misalkan udah bikin profil aja dulu deh, nggak apa-apa nanti aja gitu ya. Bisa kalian klik aja ini ya di save terus continue later. Tapi kalau misalkan kalian pikir sekarang aja deh gitu ya, udah kalian take this test aja. Kalau udah oke, aku ngerasa ini feeling aja, aku jawabnya yang pertama. Ada enough guys, udah berhasil. Wow, skor yang Anda dapatkan lebih tinggi dari 13% dari 13% pendaftar lainnya ya, peserta lainnya. Oke, berarti 13% dari pendaftar lainnya berarti kurang lebih 87% lebih tinggi ya. Oke, nggak apa-apa, ini kan cuma percontohan ya, cuma percobaan ya. Kita keep going aja. Atau terus lanjutkan. Oke, ini ada rekrutmen memerlukan nomor telepon untuk menghubungi Anda menggunakan untuk mengundang wawancara ya. Oh. Wow, guys. Jadi di sini ya. Oke, di sini tuh ada verifikasi number. Jadi kalian tuh cuma masukin nomor aja, nomor telepon kalian di sini ya guys. Karena kebetulan aku tadi masukin nomor telepon, tapi nomor teleponnya ini nggak aktif sebenarnya. Nggak apalah, nggak akan ada nomor panggilan ya. Jadi
salah. Gini, tadi tuh aku masukin nomor telepon dan nomor teleponnya itu nggak aktif. Jadi hati-hati buat kalian ya. Kalian masukin nomor telepon aktif, jadi nanti dia akan nelpon untuk interview. Untuk interview, jadi kalian masukin kodenya yang udah dimasukin ke nomor kalian dan dikirimnya itu via SMS kayaknya ya. Via SMS, jadi aku nggak akan nerima SMS soalnya ini kan nomornya juga udah nggak aktif gitu ya. Oke, jadi kita nggak bisa, aku coba kodenya, nggak bisa ya, karena ternyata mereka hebat juga ya, jadi orang yang iseng-iseng kayak aku tuh nggak akan bisa daftar jadinya. Sebenarnya kalau nomornya bener sih kayaknya aku bisa dapet gitu, tapi karena aku tadi masukin nomornya nggak dapet, jadi ya udah. Jadi di tutorial kita hari ini, nah karena sudah selesai ya teman-teman, jadi kita nggak bisa lanjut sampai finish juga, soalnya kasihan juga nanti yang lajadanya itu mereka harus nambah ini ya, nambah nambah kerjaan lah gitu ya dengan orang-orang yang iseng kayak aku. Tapi yang jelas ini bukan suatu keisengan, ini adalah aku ingin berbagi dengan kalian gimana caranya kalian buat nge-apply beasiswa dari Lajada, program ini ya, Lajada Forward Scholarship ini. Dan menurut aku kalian yang lagi di semester 4, 5, 6, 7, 8 wajib banget nge-apply ini dan ini akan sangat bermanfaat buat kalian. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak videonya sampai selesai. Pokoknya aku doain buat kalian yang udah ada niatan buat daftar, semoga dilancarkan gitu ya. So, buat kalian jangan ragu-ragu, yuk mulai daftar dari sekarang, masih ada waktu sampai tanggal 7 Januari ya, masih ada waktu, masih banyak banget gitu ya. Persiapkan dari sekarang. Pokoknya buat kalian yang nyoba, semoga sukses, semoga berhasil, dan semoga ada kesempatan. Pokoknya buat kalian yang semester 4 sampai semester 8 nggak nyobain ini sayang banget. Oke, terima kasih teman-teman. Kita akhirin video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.